Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan Sigma Podcast bersama Osis Mantil. Jadi kita hari ini sudah kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Tapi sebelum itu mari kita mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapani Akase sebagai host pada sore hari ini. Dan ada partner saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Sutri Aulia sebagai host pada hari ini. Nah, di tengah kita ini sudah ada kakak yang sangat spesial dan sangat-sangat cantik. Mungkin kakak bisa perkenalkan nama terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Intan Nur Salsabila. Halo Kak Intan. Halo Kak Intan. Oke, Kak Intan katanya beberapa bulan lalu Kak Intan telah mengikuti kegiatan Jumbara PMR. Itu kalau boleh tahu di mana kah? Untuk Jumbara PMR tingkat nasional tahun 2023 yang ke-9 itu diadakan di Provinsi Lampung. Wah, jauh juga ya. Tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan. Wah, sungguh-sungguh jauh sekali. Jauh sekali. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih caranya Kak Intan supaya bisa ikut di kegiatan Jumbara PMR nasional itu? Mungkin bisa sering-sering bagaimana ceritanya. Oke, jadi kenapa saya bisa terpilih menjadi peserta, menjadi bagian dari kontingen Provinsi Sulawesi Tengah di ajang Jumbara PMR tingkat nasional ke-9 tahun 2023. Itu diawali dari tahun lalu. Jadi tahun lalu itu diadakan Jumbara Provinsi keempat, Provinsi Sulawesi Tengah keempat. Nah, itu diadakan di Kabupaten Banggai di Lembah Sewu Salodik. Nah, kemudian awal mulanya itu saya diberikan, jadi saya itu dijadikan utusan rekomendasi dari sekolah untuk mengikuti seleksi di markas PMI. Nah, di situ diseleksi untuk menjadi peserta Jumbara PMR tingkat provinsi. Nah, kemudian saya mengikuti seleksi mulai dari seleksi tulis sampai seleksi wawancara. Nah, alhamdulillahnya saya terpilih menjadi peserta dan menjadi salah satu bagian dari kontingen Kabupaten Banggai di Jumbara Provinsi. Nah, kemudian keren banget. Ya, kemudian di Jumbara Provinsi saya mendapatkan bagian yaitu mengikuti lomba wahana kepala merahan namanya itu. Jadi di situ kita menyampaikan materinya PMR gitu. Nah, saya mendapatkan materi tentang kepemimpinan. Nah, alhamdulillah lagi saya mendapatkan di Kabupaten Banggai itu mendapat juara 1 di lomba wahana kepala merahan membawakan materi kepemimpinan. Masya Allah. Saya bersama partner saya, ada Mutia. Halo Mutia. Tahu mungkin Mutia dan Bisa nonton. nonton, lagi nonton. Nah, kemudian karena disitulah saya mendapatkan juara 1, sehingganya saya terpilih menjadi peserta untuk Jumbara tingkat nasional. Masya Allah, keren sekali. Oke. Nah, pasti setiap step-step itu ada kesan yang spesial bagi Kak Intan. Nah, kesannya tuh seperti apa? Boleh ceritakan? Baik, kalau pesan yang sangat spesial menurut saya karena memang dari Jumbara PMR tingkat nasional ini salah satu impian saya dari awal saya masuk. Iya, sangat menjadi impian saya sehingga saya berusaha sangat keras untuk bisa mengikuti Jumbara ini. Dan tentu saja kalau mau ikut Jumbara sampai ke tingkat nasional itu pasti banyak kan yang harus dipersiapkan itu. Pada awalnya saya merasa kurang yakin juga karena mungkin kalau sampai nasional itu kayaknya butuh biaya yang mahal, terus juga iya kan, karena kan sudah nasional apalagi jauh sekali di Lampung. Nah, tapi alhamdulillahnya pada saat saya diberikan surat, jadi waktu saya tahu saya jadi peserta itu saya dikirimkan surat dari PMI Kabupaten Banggai kalau saya tercatat sebagai peserta di Jumbara PMR tingkat nasional. Wah, keren sekali. Iya, jadi di situ saya langsung syukur, langsung terima kasih karena ini memang impian saya dari bertahun-tahun untuk bisa mengikuti ini gitu. Terus setelah abis itu saya melakukan beberapa kali saya melakukan kayak surat gitu, kayak itu surat yang dikirimkan ke saya ajukan ke sekolah, kemudian saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan dan alhamdulillah diizinkan oleh kepala sekolah. Nah, kan tadi Kak Intan bilang Kak Intan mengikuti seleksi.
bagaimana perasaannya Kak Intan waktu tahu kalau Kak Intan itu lolos dari seleksi untuk menuju ke Jambore PMR nasional itu Jembara. Oke. Yang pertama kali saya dikirimi surat itu kan jadi kalau misalkan kita terpilih jadi peserta itu kita dikirimi surat dari PMI kabupaten masing-masing. Itu pertama yang saya lakukan, saya ingat sekali, saya sujud syukur. Kan lihat di HP kan langsung, ya alhamdulillah ya Allah, langsung sujud syukur, langsung ya Allah terima kasih banyak, langsung saya sholat, langsung pertama-tama saya kabari dulu orang tua. Orang tua. Nah kayak mak, pak gitu, saya terima ini di ini, baru dibiayai semua, pokoknya dibiayai semua, dari tiket pesawat, baju, rompi, dan sebagainya macam makan, snack dan sebagainya. Jadi alhamdulillah semua, langsung orang tua bilang, oh iya insya Allah kalau emang kemauannya begitu ya ikut saya nak. Alhamdulillah. Ya ini itu yang reaksi saya pertama kali saya tahu. Nah, apa sih hal yang lucu bagi Kak Intan saat ada di Jambore PMR Lampung kemarin? Oke, kalau bilang kejadian lucu pasti banyak sekali kan, karena kita itu peserta dari kontingen Provinsi Sulawesi Tengah itu dari yang masih kecil, masih SD. Jadi kan kalau di PMR itu kan ada tiga tingkatan, mula, madya, wira. Kalau yang SD itu yang mula, SMP itu yang madya, sama SMA itu yang wira. Nah jadi itu dari yang kecil-kecil yang kelas 5, kelas 6 SD sampai yang sudah dewasa, sampai yang sudah kakak-kakak pembina gitu kan, yang sudah semua. Nah jadi banyak sekali tinggal lucu gitu. Nah contohnya pernah waktu kita sudah di sana, sudah di lokasi, pada saat itu mungkin kita sudah di tenda semua. Nah itu kejadiannya begini, malam-malam itu kan tidur semua, kan istirahat. Capek. Semua capek istirahat. Besok itu adalah kegiatan kita mulai melakukan aktivitas. Kita melakukan aktivitas. Nah kita tidur di tendanya masing-masing. Tiba-tiba tengah malam sekitar jam 3 atau jam 4 itu hujan datang. Ya namanya perkampungan begitu kan, namanya perkampungan Jumbara, tempat perkemahan gitu. Jadi itu kalau di Lampung itu tempat perkemahan kita itu tanah. Tanah. Cuma tanah kosong gitu ya? Iya tanah. Dan itu kalau pertama kali kalau kita datang siang-siang, tidak ada hujan, itu semua bak-abu gitu ya. Kayak bak-abu sekali. Tapi waktu itu kan hujan. Jadi kita tidur. Banjir kayaknya. Hujan datang sangat deras. Banjir. Nah, banjir. Kan sepatu, sendal, dan peralatan lain seperti contohnya sepatu bootnya kita gitu kan, atau perlengkapan kayak tongkat-tongkat kita dan semacam itu kan di luar. Kita taruh di luar karena mungkin kiranya pertama aman gitu kan. Mungkin karena kecapean juga jadi tidak terlalu berpikir untuk mengamankan. Nah, hujan datang, banjir. Nah, kakak-kakak yang menjadi pembina kita, yang menjadi istilahnya yang menjaga kita di sana, tuh para pengurus-pengurus PMI provinsi dan PMI kabupaten itu panik semua, bangun semua, semuanya bangun langsung. Nah dipanggil kan semua kita, bangun, ayo ini sepatunya kalian ini. Tidak ada yang bangun. Jadi satu tenda itu aman, terkunci rapat itu tenda, tidak ada yang bangun. Bahkan mereka sudah cangkul itu kan supaya ada jalan air yang keluar. Sudah cangkul, sudah ini sepatunya semua, tidak ada yang bangun. Astaga. Sampai kita datang, kita pagi-pagi jam sekitar jam 5 jam 6 kita bangun, pas buka tenda hancur semua itu. Itu jadi tanahnya semua sudah terus sepatunya kita semua tidak ada. Mana sepatu? Langsung kami ini bilang gimana? Kami ini kita sudah capek kita ini mencangkul bekasi kau punya sepatu, kamu tidak ada yang bangun. Tidak sadar pak, kak kita tidak sadar kalau ada banjir. Kamu kayaknya nanti apa baru kamu bangun ini. nanti terbang tenda baru bangun gitu. Jadi ya seperti itu, apalagi kalau anak-anak kecil juga yang masih mula, waduh itu aktif sekali kan. Apalagi mereka itu mungkin istilahnya pertama kali baru kan rame tuh, excited sekali. Rame juga, jadi ada juga pasar malamnya kan, ada juga ada pasar malam, ada pasar malamnya di sana. Nah terus jadi mereka excited sekali. Nah kita yang sebagai mira yang sudah SMA ini ditugaskan untuk, kan mereka kan tidak ada orang tuanya, tidak semua ada orang tuanya, jadi kita ini yang sudah kesana kemari, apalagi kalau sudah tengah malam mau minta
mau Minta buang air dan gitu. mau beli ini langsung, aduh, tapi itu yang membuat berkesan sekali, Iya. serunya dapat situ. Oke. Kan Kak Intan sebelum dari ke Lampung itu ada kumpul, katanya ada kumpul dulu di markas PMI Kota Palu. Itu selama di markas itu apa sih yang Kak Intan bikin selama di sana? Oh ya, jadi kan itu sama persiapan kita untuk menuju Lampung kan tidak mungkin langsung pergi gitu kan. Iya, iya. Nah, pasti ada juga namanya kita mau tingkat nasional atau Iya. jadi ada namanya karantina. Nah, jadi saya dihubungi untuk menjadi peserta itu sekitar bulan Mei. Nah, bulan Juninya itu kita persiapan. Bulan Juni itu kita persiapan untuk ke nasional. Nah, kalau 2 minggu sekitar sebulanan sebelum kegiatan itu kita melakukan, karena kita kan kontingen Provinsi Sulawesi Tengah itu kan bukan hanya dari Kabupaten Banggai, jadi kayak dari berbagai kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Ya. Nah, jadi karena kita juga waktu itu masih sekolah ya, jadi kita mengadakan itu secara online kalau untuk persiapannya. Jadi persiapan tentang pembagian tugas-tugas kita sebagai apa nanti di sana, terus persiapan apa yang dibutuhkan, apa yang harus dibawa, itu semua secara online, jadi via Zoom. Nah, jadi kita itu karantinanya itu H-1 sebelum kita berangkat ke Lampung. Nah, jadi berangkat ke Lampung itu tanggal 1 Juli, kita karantina tanggal 30. Nah, jadi untuk Kabupaten Banggai itu kita sekitar 5 orang, dari ada kakak pembina juga, terus ada orang tua wali dari yang mula, Ada orang tua ada juga orang ya. tuanya, terus yang mula, Madia sama Wira, 5 orang kita berangkat tanggal 29. Jadi itu kan itu pada saat itu Idul Adha. Iya. Jadi habis sholat Id terus siap-siap sebentar langsung kita berangkat ke Palu, ke pusat. Jadi Cukup ini ya. iya. Sampai di Palu tanggal 30. Jam-jam 5 sampai di Palu, kita ke PMI, ke markas PMI provinsi. Nah, itu kita di karantina mulai dari sekitar jam 7 atau jam 8 kita mulai di karantina. Jadi dari jam 7 sampai jam 8 itu sampai kita berangkat itu kita tidak boleh kemana-mana lagi. Jam 8 malam, Kak. 8 pagi. Oh. Ya, jadi kita 8 pagi sampai kita berangkat ke Lampung itu sudah di karantina. Jadi tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh kemana-mana. Jadi kalau ada keluarga mau ini datang ke markas, bukan kita yang pergi ke sana. Nah, di situ pada saat itu yang pertama pasti akord dulu kan, karena kan kita berbeda kabupaten gitu kan. Tidak pernah ketemu cuma via online, via grup WhatsApp saja. Jadi belum tahu orangnya yang mana. Jadi kita berkenalan dulu, adaptasi dulu dengan teman-teman. Kemudian kita mulai karantina. Nah, karantinanya itu kita ya full materi. Jadi dari jam 7 sampai jam 9 malam atau jam 10 malam itu kita full digempur terus materi. Wah. Jadi materi-materi PMR itu pokoknya dari donor darah, sukarela, dari kepemimpinan dan segala macam itu kita didorong terus untuk materi. Dan juga ada juga kita bikin yel-yel untuk nanti persiapan di sana. Nah, kita bikin yel-yel, terus juga kita yang paling banyak juga beradaptasi sih. Jadi sambil kita mendengarkan materi, sambil kita berdiskusi dengan teman, sambil kita pokoknya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berguna untuk nantinya di sana kita sudah langsung action, langsung persiapannya dari situ. Nah, mungkin kita bisa beralih topik ya. Nah, jadi kan banyak orang di luar sana yang mengira kalau PMR itu kerjanya hanya membantu siswa saat sakit dalam kegiatan upacara ataupun kegiatan sekolah lainnya. Mungkin Kak Intan bisa memberitahukan kepada yang lain ataupun kita semua juga apa sih kerja sepenuhnya dari seorang PMR dan manfaatnya itu apa? Oke, pertanyaan bagus ini. Sudah saya siapkan juga. Jadi PMR itu kan Palang Merah Remaja. Gini, kita coba cerita dulu ya. Iya. Kayak zaman sekarang itu kan zaman dimana paling hitsnya itu kata-kata volunteer. Nah, itu kan. Iya. Sekarang kalau misalkan di konser-konser begitu kan, kalau di konser-konser itu panitia-panitianya itu sudah bukan pakai nama panitia, pakainya volunteer gitu kan. Terus juga banyak kayak karena kegiatan tentang volunteering, tentang kerelawanan yang kayak diutus untuk kemana, ke pelosok, untuk mungkin bikin sekolah darurat atau mungkin untuk membantu anak-anaknya di sana. Nah, di sini kalau bisa saya bilang kalau di sekolah itu
at school atau organisasi yang bergerak di volunteer atau di kerelawanan itu salah satunya hanya PMR. Iya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi di PMR itu memang kalau dilihat tuh kayak kita tuh identik dengan pingsan angkat. Pingsan angkat, kasih air pain. Nah, ya itu. obat. Atau kalau di SMA 3 itu air gula. Ya, air gula. Air gulanya PMR Semantil itu memang paling ampuh untuk segala urusannya. Nah, tapi ternyata di PMR itu bukan hanya itu, banyak, karena kita kan ekskul, kita punya kepengurusan juga kan. Kalau di bidang sekolah ini ya, kita diajarkan bagaimana cara kita memanajemen organisasi, bagaimana supaya kita meningkatkan peran aktif PMR kita ini bagaimana. Nah, jadi kegiatannya bukan hanya ada yang sakit angkat atau bikin air gula, bagi juga kita juga ada bekerja sama dengan masyarakat. Contohnya kita bikin bakso, sebanyak juga ada kegiatan dan sudah terrealisasikan gitu. Atau dan juga kalau di PMR itu kita lebih membangun kerjasama gitu, dan juga bukan hanya diajarkan tentang itu, tapi banyak juga yang diajarkan. Bahkan saya merasa kalau saya tidak mendapatkan ini di luar, hanya di PMR saya dapatkan ini ya. Tuh, dan juga kita jadinya kalau di PMR itu merasakan hal-hal yang baru, itu selalu ada hal-hal yang baru gitu, karena selalu di-update terus. Oke. Dari kan Kak sekarang masih menjabat sebagai koordinator Forpis Kabupaten Banggai. Mungkin bisa cerita, Kak bisa kasih tahu sama teman-teman luar sana, Forpis itu apa sih? Karena orang mungkin yang belum tidak tahu PMR, atau mungkin baru tahu tentang PMR, belum tahu apa itu Forpis. Mungkin Kak sebagai koordinator Forpis bisa sharing-sharing juga. Oke. Baik, jadi kebetulan pada saya pulang dari Lampung itu sekitar masih bulan Juli itu diadakan musyawarah kerja Forpis Kabupaten Banggai. Nah, di situ kebetulan saya terpilih menjadi koordinator Forpis Kabupaten Banggai. Alhamdulillah. Nah, untuk Forpis itu kepanjangannya itu Forum Remaja Palang Indonesia. Nah, jadi Forpis itu isinya adalah kumpulan dari beberapa perwakilan PMR dari berbagai sekolah. Nah, kita tuh memiliki tujuan kita adalah apa? Untuk meningkatkan peran aktif PMR yang ada di daerahnya kita gitu. Meningkatkan peran aktif PMR, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimana menunjang untuk PMR itu tetap aktif gitu. Itu pengertian Forpis. Kalau dari kegiatan Forpis apa saja yang ada sih, Kak? Oke, jadi kalau Forpis itu kan dibagi beberapa divisi, ada 4 divisi. Nah, di 4 divisi itu memiliki program-program kerjanya masing-masing. Dari yang kita melaksanakan latgab, kita juga melaksanakan, karena kita kan kita itu daerahnya kan Kabupaten Banggai kan. Kabupaten Banggai kan jangkauannya luas sekali kan. Jadi kita melaksanakan Zoom meeting, dan juga kita melakukan lomba-lomba yang agar kita tuh Forpis menjadi wadah untuk PMR gitu. Jadi kalau kita juga mau bikin tentang kayak kegiatan itu seperti lomba video kreatif gitu. Tentang HUT PMR, tentang Hari AIDS atau segala macamnya. Nah, jadi itulah kenapa Forpis itu kita usahakan Forpis itu bisa menjadi wadah untuk PMR di seluruh Kabupaten Banggai untuk bisa menyalurkan bakatnya, menyalurkan minatnya gitu. Jadi maunya di mana kita adakan gitu. Maunya Kak, saya suka yang desain, saya suka desain gitu, kayak ngedit gitu di Canva. Kita adakan lomba desain poster tuh, dan itu cakupannya seluruh Kabupaten Banggai gitu. Jadi via online gitu. Kita usahakan bagaimanapun supaya Forpis Kabupaten Banggai itu aktif dan bisa menjadi wadah untuk PMR di Kabupaten Banggai gitu. Jadi kita juga kan kalau di Forpis Kabupaten Banggai itu kan terbagi jadi beberapa kecamatan. Nah, itu ada koordinatornya juga. Ada koordinatornya juga. Kalau saya kan Kabupaten Banggai, koordinator Kabupaten Banggai. Ada juga koordinator kecamatan Luwuk, koordinator kecamatan Luwuk Selatan. Nah, jadi ada juga koordinator kecamatannya. Itu karena kalau saya sendiri pasti capek. Berat sekali. Nah, jadi itulah yang menjadi tangan-tangan saya supaya membantu saya untuk tetap bisa mengetahui bagaimana kondisi PMR di daerah-daerah dan wilayah-wilayahnya. Dan juga kayak mereka itu koordinator yang di kecamatan-kecamatan itu
saya ada kan kalau mau bikin kegiatan bikin gitu kan. Jadi mereka juga banyak itu kegiatannya. Jadi kayak mereka bikin pentas seni, mereka bikin latihan gabungan. Wah. Dan nah, itu yang jadi nanti kayak oh ya mau bikin apa kak, kita mau dari koordinator maunya kak ini anak-anak maunya bikin lomba ini ya sudah bikin, itu nanti kita bantu semuanya, mau apa fasilitasnya apa semuanya kita bantu gitu. Pokoknya itu yang menjadikan, makanya Forbes itu kalau di daerah-daerah itu mereka tuh dikenal sebagai wadahnya PMR gitu. Untuk menyampaikan aspirasi mereka seperti itu. Oke. Nah, Kak Intan, mengapa sih Kak Intan itu ingin terjun ke dunia PMR? Apa ada tujuan tersendiri gitu untuk ikut PMR? Ini mau cerita awal masuk PMR gitu. Iya, Ya, boleh. Seru. Jadi saya masuk PMR itu waktu SMP. Wah, sudah cukup lama ya. Cukup lama. Udah. Jadi waktu itu ada Jumbara 5 kecamatan waktu itu. Kecamatan Pagimana, Lobu, Bunta, Nuhon, dan Cimakraya. Saya kan SMP-nya di Bunta. Oh. Iya. Berarti pindah ya? Iya, yang ada di sini. Nah, terus waktu itu dipilih untuk ikut Jumbara itu jadi peserta. Nah, di situ pertama belum tahu apa kan, cuma kita diberikan pelatihan. Ya. Nah, ya kayak biasa ya begitu, kayak pertamanya ikut pelatihan, materi-materinya gini. Ya biasa aja, masih kayak excited tapi nggak yang sekali gitu. Nah, pas sudah kegiatan Jumbaranya langsung sudah saya ikut sampai saya ikut terus ini ya PMR karena kegiatannya asik sekali. Dan yang tadi saya katakan, kita tidak dapat di luar tapi kita dapat di sini. Apalagi tentang pertolongan pertama. Yang kayak kita ditolong, bagaimana cara kita kalau ada yang luka kita balut gitu. Kalau ada yang patah tulang bagaimana caranya, itu semua dijelaskan gitu. Jadi ini saya tidak pernah dapat di mana-mana, baru di sini saya dapat. Saya ikut terus kayak yang tentang kesehatan remaja, itu tertarik sekali karena diajarkan, saya baru tahu oh ternyata begini menjaga kesehatan, apalagi di masa-masa kita remaja yang memang harus disiapkan dari sekarang gitu. Terus juga tentang, pokoknya diajarkan tentang kepemimpinan lagi. Kepemimpinan juga sangat saya suka juga, karena kepemimpinan itu ternyata di PMR orang-orang lihat PMR itu cuman ya bikin teh gula, angkat orang pingsan, kemana-mana angkat temannya tandu dan segala macamnya. Tapi diajarkan tentang kepemimpinan. Jadi betapa PMR itu peduli dengan remaja gitu. Diajarkan bagaimana, karena di kepemimpinan itu kita diajarkan memanajemen diri. Jadi bagaimana supaya kita itu bisa mengatur diri kita untuk menjadi individu yang lebih baik lagi, yang lebih produktif lagi. Nah, betul. Jadi kenapa saya suka di PMR, karena itu kayak bukan hanya, kalau orang lihat bukan hanya di luarnya itu PMR ini emang cuma bantu orang angkat tandu. Tapi ternyata banyak juga pendidikan dan pembelajaran yang memang di luar, kalau kayak di luar apa yang orang lihat gitu. Tuh. Oke, mungkin kita bisa break terlebih dahulu dan sebentar kita akan lanjut lagi. Stay tune ya guys.
Oke, kembali lagi dengan Sigma Podcast bersama OSIS Mantir. Kita masih bersama Kak Intan di sini dan Kak Intan saya mau tanya. Kan tadi Kak Intan bilang Kak Intan ikut lomba tentang materi kepalang merahan. Nah, apa sih persiapan buat mengikuti lomba tersebut? Mungkin ada persiapan apa saja yang Kak Intan lakukan selama persiapan lomba? Yang di Jumbara Provinsi atau yang nasional? Yang di Jumbara Provinsi baru ke nasional. Mungkin Oke. bisa. Jadi kalau yang di provinsi itu kan kita ikut wahana kepala merahan. Iya. Wahana kepala merahan itu kita tugasnya itu memaparkan materi. Jadi kalau di PMR itu kan ada 7 materi. Kan saya mendapatkan salah satunya itu materi kepemimpinan. Nah, bersama partner saya tadi Mutia. 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 Ya, jadi Mutia itu dia dari PMR Madya. Oh. Saya Wira, kan yang ada Madya Wira gitu Ya, dari SMP dan SMA ya bergabung. Jadi yang pesertanya itu untuk materi kepemimpinan itu ada 2, itu saya dengan Mutia. Nah, persiapan kami itu walaupun memang pembekalannya itu pembekalan pada saat di lokasi itu H-1 sebelum lomba. Tapi kita Mepet banget. tapi kita sebagai misalnya kita sudah tahu kita ditempatkan di situ, sudah mulai searching. Nah, jadi kita mulai searching, kita pokoknya kita mandiri. Jadi dari YouTube, dari mungkin tanya-tanya sama kakak-kakak yang memang berpengalaman di situ. Karena kan kalau kepemimpinan itu kan banyak kan, jadi kita tanya sama mungkin ketua Forpis yang Forpis, terus juga tanya kepada, pokoknya banyak kita menjadikan yang kita jadikan narasumber itu. Nah, kita berdua, kemudian kita mulai menulis materi-materinya, terus mulai mendalami materi tersebut. Dan bukan hanya itu, kita juga belajar tentang bagaimana kita mau menyampaikan materi, karena kalau kita menyampaikan materi pasti ada audiens. Betul. Jadi kita belajar juga bagaimana kita mengatur public speaking kita supaya tetap bagus, supaya audiens itu tidak bosan gitu. Jadi harus terhibur. Itu banyak yang kita pelajari. Memang pertama memang berat sekali. Pertama awal saya bilang Intan nanti dapat materi kepemimpinan ya. Lama saya bilang oh iya, tapi ternyata makin dalam katanya begini, jadi prosedurnya itu begini. Langsung kepikiran nih. Iya, karena maksudnya kalau yang biasanya itu kita cuma di kelas kan, presentasi gitu kan, presentasi di kelas sama teman-teman yang sudah bertahun-tahun kita bersama gitu kan. Kalau yang ini teman-teman dari kecamatan dari pelosok-pelosok Kabupaten Banggai bersatu, di mana kita juga maksudnya pengenalannya masih baru, tapi harus menyampaikan materi, harus membuat mereka itu terhibur dan mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu tantangan paling terberatnya untuk kita berdua, saya dan Mutia, yaitu bagaimana caranya. Kalau untuk materi ya mungkin kita bisa gampang saja kita menghafalkan, gampang saja kita mengerti dan kita bisa menyampaikannya. Tapi bagaimana caranya supaya public speaking kita itu bisa bagus, supaya apa yang kita sampaikan tuh mudah dicerna, dan juga ya apa yang kata-kata yang kita keluarkan itu semua bersifat baik dan bermanfaat begitu. Nah, jadi kita coba kita briefing kan sebelum lomba. Subuh-subuh itu kita briefing. Subuh-subuh. Nanti Mutia kalau Kak Intan bilang begini, nanti Mutia bilang ini ya. Nanti kalau Kak Intan bilang begini, Mutia salat begini. Jadi kalau anu begini ya. Pokoknya tolong lakukan yang terbaik gitu. Harus yang terbaik, harusnya gitu kan. Nah, banyak tekanan juga kalau jadi tekanannya bukan dari orang sih, cuman dari diri sendiri kayak duh kalau gagal ini kecewa gitu. Ingin memberikan yang terbaik. Nah, kita berusaha. Nah, waktu kita pembekalan di markas, jadi kita juga dikarantina kan di markas. Nah, waktu itu ada satu kakak namanya Kak Rehan. Nah, jadi Kak Rehan itu dia kasih tahu begini, memang kalau misalkan kita sudah berusaha sekuat mungkin, sebagaimanapun kita berusaha, sekuat apapun kita berusaha, sepintar apapun kita, yang paling penting juga adalah restu orang tua. Iya, betul. Itu dua orang tua katanya. Habis ini sebelum berangkat telepon orang tuanya, karena kan kita di karantina kan. Telepon orang tuanya, minta restu, minta doa gitu kan. Nah, terus pertama saya pikir apa iya itu. Terus saya kan orangnya gengsi ya. Ini kok saya mau nonton. Jadi begini ada cerita mah. Nah, jadi malam itu saya berusaha menghilangkan seluruh gengsi karena memang saya orangnya kan gengsian sekali ya you know lah. Terus telepon pertama masih bilang, Mak besok saya berangkat begini kegiatan ini.
diam dulu pertama. Mak, mau minta doa. Kenapa nak? Saya lomba mak, ikut lomba ini, menyampaikan materi begini. Iya nak, insya Allah. Insya Allah nak. Harus disupport. Pokoknya tampilkan yang terbaik, jangan pikir ini itu, jangan terlalu tertekan. Iya mak. Dan saya langsung percaya kata-kata tersebut. Jadi pada saat kita sudah mempersiapkan segalanya, sudah pokoknya searching di YouTube bagaimana cara presentasi yang bagus, yang ini apa segala macam, sudah tanya-tanya sama kakak yang lain, sudah kita sudah siapkan. Sebelum kita maju itu kalau saya salah kita maju pertama atau kedua itu kita langsung saya pegang Mutia, minta tolong harus bisa ini yang terbaik saya. Terus saya pikir mau jelek mau bagus, yang terbaik saya. Kita maju terus mulailah materi. Jadi kan memang pas pembekalan sama dewan juri jadi kita tuh dewan juri itu yang ngasih kita pembekalan gitu. Gitu. Dia udah kasih tahu penilaiannya itu. Jadi penilaiannya itu ada dari cara kita berbicara gitu, kesopanannya kita sama juri, terus juga sistematika. Kan kita kalau ikut lomba itu ada namanya media kan. Apa saja, mau dari laptop, HP atau kayak poster gitu. Nah, jadi kalau kita kepemimpinan ada bikin poster. Iya, semuanya bikin poster, cuma ada juga yang dari HP dari Nah, kita bikin media. Jadi penilaian itu sistematika kita menjelaskan media tersebut gitu. Dan alhamdulillahnya media tersebut tersusun rapi. Jadi di sini pengertian, di sini fungsinya, di sini jenis-jenis dan sebagainya macamnya itu. Kalau boleh tahu itu media apa kak? Tentang apa? Poster tentang kepemimpinan. Jadi kalau kita bikin media itu kayak poster gitu. Kita pokoknya sekreatifnya kita gitu, kayak diwarna-warna, dikasih saya semenarik mungkin gitu. Kayak DIY begitu ya kan? Iya, kayak begitu. Nah, kemudian pas kita sudah tampil ke depan, kita taruh ini kan medianya kita taruh, tempel begitu. Tempel, ada alat-alatnya. Nah, diberikan waktu gitu. Nah, pertama bismillah, langsung sudah mulai membuka, pembukaan dulu, terus sapa dulu teman-teman gitu kan, terus ya Mutia ini perkenalan diri, terus kayak ini dia Mutia ini. Terus sudah kayak oke, pertama kita ke pengertian dulu ya. Jadi pengertiannya itu nah Mutia silakan gitu, terus kita saling bekerja sama. Dan kemudian sudah ditandai kalau waktu sudah habis, kita sudah tutup. Pada saat saya tutup, saya masih kayak apakah tadi sudah betul atau salah atau gimana ya ampun, takut dan hidup. Terus kalau Mutia mungkin dia santai karena mungkin dia sudah lebih persiapannya lebih ini kan, langsung sudah tutur turun. Nah, tiba-tiba juri nilai. Jadi perkiraannya saya penilaian itu pas sudah selesai lomba semua, sudah selesai semua menyampaikan materi, ternyata per materi itu di langsung gitu. Nah, di situ langsung mau pergi saja mau dengar. Ternyata jurinya bilang katanya di sini penilaiannya nyaris sempurna. Di situ langsung air mata langsung nyusul. langsung sudah, pokoknya terserah mau bagaimanapun yang terjadi selanjutnya, yang penting sudah tampil, sudah melakukan yang terbaik, semua sudah dilakukan itu. Jadi sudah rasanya tuh lega kalau kita sudah melakukan yang terbaik. Jadi walaupun itu nantinya hasilnya buruk, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetap lega gitu. Sudah selesai. Nah, besoknya pengumuman. Jadi besoknya langsung besok pengumuman. Iya. Jadi pas besoknya itu pengumuman langsung disumumkan kalau pertama juara 3 dulu kan. Juara 3, terus dari kabupaten mana, juara 2 dari kabupaten mana. Kok saya juara 2 tuh Palu, Kota Palu. Kota Palu, Masya Allah. Nah, sudah Kota Palu kan. Jadi langsung sudah nih. Kayaknya sudah ini ya, sudah ada. Pas juara 1 dengan nilai 99. Jadi nyaris sempurna satu tuh, lagi. 99. Dia bilang kabupaten bangga ya langsung. Langsung pasti heboh sekali. Nangis, pokoknya terharu, pokoknya bahagia, terharu, terus langsung Mutia hebat, pokoknya langsung kita foto gitu. Jadi seperti itu persiapannya kita sampai. Jadi doa orang tua itu penting, guys. Penting ya. Dengar itu, doa orang tua itu sangat penting. Jadi sebelum apa-apa harus kasih tahu orang tua. Sudah usaha semua sudah berdoa sama Allah, terus kasih tahu orang tua. Nah, kan Kak Intan di sana itu kan 10 hari ya? Iya, 10 hari. Mungkin Kak Intan bisa cerita kegiatan apa saja dari hari pertama sampai
sudah mau mendekati penutupan. Kayaknya kalau menceritakan Cukup hari, panjang iya. ya. Singkat-singkat saja. Garis besarnya ya. Jadi untuk Jumbara Provinsi itu kita berangkat tanggal 1 Juli. Itu subuh-subuh kita sudah dibangunkan. Jadi materi karantina sampai jam 10 kalau tidak salah. Jam subuh-subuhnya bangun lagi. Bangun kita berangkat ke bandara, kemudian kita pergi ke Lampung. Sampai di Lampung, sampai di lokasinya itu perasaannya langsung sejauh ini yang paling jauh sih. Karena memang tidak pernah sampai keluar kan kota. Terus saya itu mendapatkan tugas, kan kita dibagi tugas semuanya kan, peserta sekitar 30 orang itu kan peserta. Lumayan banyak ya. Satu kontingen itu kita diberikan tugas. Saya dapat di tugas remaja tangguh. Jadi kalau di Jumbara itu kan Jumbara itu singkatan dari Jumpa, Bakti, Gembira. 3 garis besar kegiatan. Nah, jadi seluruhnya kegiatannya itu ada 22 kegiatan. Banyak sekali. Nah, tapi kita dibagi. Dibagi-bagi. Bukan satu orang ikut 22 kegiatan. Dibagi kayak nanti kamu ikut ini gitu. Nah, saya dapat di bagian Jumpa, yaitu di kegiatan remaja tangguh namanya. Gitu. Di kegiatan remaja tangguh. Nah, di remaja tangguh itu kita kalau dari kontingen Sulawesi Tengah itu kita 3 orang yang dikirim. Pertama dari Forpis, dari program Forpis itu Kak Deva. Ya. Terus Wira sama Madia. Wiranya saya, Madianya ada Kay dari Kabupaten Morowali Utara. Nah, kita bertiga itu yang berjuang di remaja tangguh. Nah, jadi pertama tanggal 5 Juli itu kegiatan kita awal. Jadi kan pembukaan tanggal 4. Pembukaan tanggal 4, tanggal 5-nya kita kegiatan. Dan itu setelah banjir ya. Jadi kita dari tenda ke tempat kegiatan kita pakai sendal, nggak pakai sepatu karena becek. Iya. Jadi habis itu pertama itu pada tanggal 5 Juli itu kegiatan pertamanya tuh pembekalan. Jadi kalau di remaja tangguh ada 6 materi. 6 materi, yang pertama itu nafsa, narkotika, psikotropa dan zat adiktif. Terus safety riding, keamanan berkendara. Terus gender, disabilitas, anti kekerasan dan inklusi. Nah, lumayan ya. Ya, terus ada lagi pengurangan resiko penyakit, pengurangan resiko bencana. Terus ada lagi tentang kesehatan reproduksi, HIV/AIDS. Itu yang diberikan pembekalan oleh narasumber langsung. Jadi kalau yang nafsa itu dari orang BNN yang kalau safety riding dari kepolisian. Kalau yang gender anti kekerasan itu ada dari emang organisasinya memang gitu. Jadi tiap materi ada dari organisasi. Ada kalau yang risiko bencana dari BPBD. Badan Penanggulangan Bencana. Nah, di situ kita dikasih materi, kita diberikan penalaran. Kemudian jadi kalau di remaja tangguh tuh kita sekitar 3 hari. Yang pertama itu pembekalan materi, terus kita dibagi kelompok. Jadi untuk kelompok itu beberapa kontingen. Jadi dari bukan hanya Sulawesi Tengah, jadi ada banyak. Jadi kita juga berkenalan dengan provinsi lain gitu. Terus habis itu di pembagian kelompok itu kita diberikan, karena kan tadi sudah dikasih materi, kita diuji gitu. Diuji? Iya, jadi kayak seberapa kita paham materinya gitu. Terus juga setelah itu kita diberikan hari ketiganya itu kita masih dengan kelompoknya kita membahas tentang rencana kita untuk di masyarakat. Jadi setelah kita diberikan materi, kita dilempar ke masyarakat. Langsung turun lapangan turun lapangan. Nah, tapi beda kegiatan. Kayak kalau pas turun lapangan itu namanya bakti masyarakat. Nah, jadi pada saat kita di remaja tangguh persiapannya gitu, persiapan sebelum kita diterjunkan ke masyarakat gitu. Nah, di situ kita ada mungkin kalau hari kedua itu kita diuji begitu, diuji pemahaman kita. Hari ketiga kita disuruh buat perencanaan. Jadi bagaimana nanti kita turun ke lapangan, apa yang kita lakukan di sana. Perencanaan mulai dari kalau misalkan kita yang wira kan itu disuruh mendidik sebaya gitu kan. Jadi kayak kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, bagaimana caranya itu? Pertama-tama harus bagaimana gitu. Mungkin diawali dengan pembukaan atau apa, itu yang semua kita laksanakan di situ. Itu kalau yang di remaja tangguh. Nah, terus kan kalau di remaja tangguh kan tadi kan 3 orang ya. Nah, jadi yang dari Forpis ini beliau
beliau ini cuman menjadi pengantar saja gitu. Oh. Karena beliau punya kegiatan lagi kalau Iya, Forbes iya, ada kegiatan lain kalau Forbes. Nah, jadi Kegiatan ada kayak rental corner itu. Jadi perkumpulan Forbes. Ya, perkumpulan Forbes. Forbes. Jadi cuman hari pas pembekalan materi saja yang ada Forbesnya gitu. Iya. Setelahnya pas penugasan, pas kita diskusi dan sebagainya itu Forbes sudah tidak ikut lagi sendiri. gitu. Oh, Nah, sudah jadi sudah kita sendiri. mandiri. Iya. Oh. Terus saya ikut juga yang bakti masyarakat tadi. Iya. Ya. Jadi kalau bakti masyarakat itu kita dilempar, jadi dibagi kayak ada yang di sekolah, ada yang di masyarakat. Nah kebetulan kelompok saya itu dapat di sekolah MTS, namanya MTS Darul Amanah. Wah. Nah kita di mana terus kita melakukan kegiatan ya edukasi. Kalau yang mula membersihkan lingkungan, kalau yang media itu melakukan games atau games terus juga kayak pembagian apa namanya bantuan. Kayak alat tulis dan lain sebagainya, kita juga memberikan bantuan tuh. Terus kalau yang kita Wira edukasi, jadi kita langsung di masyarakat, langsung terjun ke masyarakat, langsung memberikan edukasi tentang apa yang sudah kita terima tadi di remaja tangguh seperti itu. Oke, jadi ini mungkin terakhir, apa sih Kak isu terbesar yang diangkat dalam Jumbara PMR Nasional tahun 2023 ini? Oke, baik. Jadi kan Jumbara ini kan 5 tahun sekali ya. Iya. Sebenarnya kita lakukannya itu bukan tahun ini, cuman karena pandemi, Iya. jadi diundur. Nah, jadi ada kalau di kegiatan kita itu ada namanya Lokakarya. Jadi Lokakarya itu seperti webinar. Nah, di webinar itu banyak, kita juga bukan hanya di webinar itu, maksudnya di setiap kegiatan juga itu kita mengangkat isu tentang seberapa penting kita pengurangan resiko penyakit gitu. Jadi bagaimana supaya kita tuh siap pada saat ada resiko terjadinya pandemi. Nah, seperti itu. Karena mungkin diambil dari memang tahun sebelumnya yang memang kita sudah melewati masa itu. Nah, kita melakukan bagaimana supaya kita siap untuk pandemi tersebut. Dan juga ini kalau isu terberatnya itu memang khusus buat remaja-remaja ya. Jadi ada juga tentang kesehatan reproduksi. Jadi fokus kita itu di Jumbara yang saya lihat sebagai peserta itu lebih ke kesehatan reproduksi, HIV/AIDS. Karena memang isu-isu mulai dari nasional dan internasional yang paling sangat panas sekali dibahas untuk akhir-akhir ini itu tentang kesehatan reproduksi. Jadi bagaimana cara kita menjaga agar untuk masa depan kita Agar masa depan itu ya, jadi itu lancar ya. Pengurangan resiko penyakit dan juga kesehatan reproduksi tadi. Mungkin kalau yang dari penglihatan saya dan dari apa yang saya rasakan di sana itu yang paling menonjol sekali dari Jumbara itu, Jumbara nasional. Oke, mungkin podcast pada sore hari ini akan berakhir di sini saja dan see you kembali lagi, nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Bye.